warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman, hadirin hadirat yang berbahagia, melanjutkan pengajian kita pada malam Sabtu. Dan insyaallah tinggal satu kali ini kita akan sampai kepada bab yang berikutnya. Kita akan menghabiskan bab yang terkait dengan balasan orang yang tidak menunaikan zakat. Sebelumnya untuk kita saling mengingatkan bahwa memperbaiki diri adalah sesuatu yang mudah tapi susah. Ketika kita mengatakan mudah, maka kunci yang sudah kita sampaikan pada 2 minggu yang lewat, islahun nafsi, memperbaiki diri adalah memperbaiki hati kita. Perubahan pertama untuk memperbaiki diri adalah berawal dari hati kita. Apa rujukannya ketika kita mengatakan memperbaiki diri itu berawal dari hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, sampun juga kita uraikan, ala inna fil jasadi mudghah. Waalaikumsalam. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Badan kita, anggota tubuh kita akan menjadi baik. Badan kita, anggota tubuh kita akan menjadi tidak baik adalah pendorongnya itu, penggeraknya itu adalah hati kita. Hati ini adalah mesin utama bagi diri kita. Kita mau melaksanakan kewajiban, kaki akan ringan melangkah, kaki akan ringan menuju kebaikan, tangan akan mudah memberi, mulut akan mudah memberikan dan mengucapkan sesuatu yang baik, manakala hati kita baik. Tapi kalau hati tidak menggerakkan organ tubuh kita, tidak menggerakkan anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita akan pasif, tidak akan bergerak, tidak akan melangkah, tidak mau memberi dan tidak mau mengucapkan sesuatu yang baik. Itulah kehebatan hati yang diberikan oleh Allah terhadap manusia. Kemudian langkah kedua adalah memperbaiki diri itu, yaitu dari ucapan kita. Kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan, yang baik itu akan menjadi baik, yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin, apa yang terucap oleh lidah kita, oleh mulut kita, illa ladaihi raqibun atid, maka tidak lepas dari dua malaikat yang akan mencatat ucapan yang keluar dari mulut kita. Kalau ucapan itu baik, maka malaikat rakib yang sibuk mencatatnya. Jika ucapan kita tidak baik, maka malaikat atid yang akan sibuk mencatatnya. Jadi apapun yang kita ucapkan, kapanpun kita mengucapkannya, baik yang kita ucapkan, tidak baik yang kita ucapkan, itu sama-sama punya potensi untuk dicatat. Rekaman malaikat terhadap diri kita itu sekecil apapun, tidak dilihat oleh mata, maka dia pun itu akan terekam oleh malaikat. Rekaman malaikat itu lebih canggih dari HP, lebih canggih dari alat-alat yang dipakai untuk merekam, pakai memoto. Itu malaikat rakib dan atid. Karena ucapan ini, kata-kata yang keluar dari mulut ini, sebagai salah satu upaya memperbaiki diri, maka Rasulullah mengatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Wahai orang yang beriman, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari kemudian, apa kata Rasulullah? Falyaqul khairan. Selalu berucap yang baik. Bagaimana ucapan yang baik? Apa yang dimaksud dengan kalimah thayyibah? Ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu yang pertama adalah zikrullah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan itu adalah upaya kita untuk memperbaiki diri lewat bahasa yang kita ucapkan. Kalau hati sudah kita perbaiki, kita bisa melangkah kepada yang baik. Tetapi bagaimana dengan ucapan? Bagaimana dengan kata-kata kita? Maka salah satu cara memperbaiki diri adalah memperbaiki tutur kata kita. Rasulullah memberikan penjelasan lagi, jika Anda beriman dengan hari kemudian, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kemudian, selalu berucap yang baik. Kadang-kadang kita, coba Bapak Ibu perhatikan teman-teman kita yang kadang-kadang mungkin tidak sadar, yang kadang-kadang ngeluh waktu ada pembangunan di pondok itu, di madrasah kita, kadang-kadang kelewatan lah tukang-tukang itu. Tidak ada yang bagus memanggil temannya itu, hei setan. Saling sumpah kadang-kadang. Yang bilang, ya udah, tidak usah ngomong yang tidak bagus gitu. Kalau manggil yang baik. Itu tidak sadar mungkin ya. Nah, padahal tuntunan Rasulullah mengatakan kita falyaqul khairan. Jika kamu mau berucap, katakan yang baik. Bagaimana ukuran yang baik? Yang baik itu manakala didengar oleh orang menjadi diterima dengan baik. Apabila orang berkata dengan kita, kita terima dengan baik, itu baik. Waalaikumsalam. Lalu yang kedua, bagaimana untuk memperbaiki diri lewat ucapan itu? Auliyasmut, atau kita diam. Ngomong mungkin tidak didengar, berbicara mungkin tidak diperhatikan. Ya udah, daripada kita ngomong sia-sia, lebih baik kita diam. Ketika kita diam, manfaatnya besar. Kalau kita ngomong menjadi salah, lebih baik kita mengambil sikap diam. Diam itu adalah bagian daripada cara yang diajarkan oleh Rasulullah,
dalam kita berinteraksi, berkomunikasi lewat bahasa mulut kita. Itulah langkah-langkah dalam memperbaiki diri kita, sehingga kita itu menjadi manusia yang betul-betul sempurna dalam sisi upaya memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ibda binafsik. Tiang tidak akan mungkin memaksakan ngajat itu kepada orang lain pun juga demikian, yang lain dengan yang lain pun juga demikian. Karena itu Rasul mengatakan, mulailah kita merubah diri, memperbaiki diri adalah diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, dan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk kita, dan kita yang melakukannya adalah kita sendiri, dan hasil apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalaupun sampai kepada orang lain, dia akan mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Niki usaha memperbaiki diri, langkah kedua, yaitu menjaga tutur kata. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, karena waktu terus memburu kita, waktu sudah sempit, kita akan menyelesaikan sekarang bab yang ke-8 ini tentang dosa besar bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ngiring diseriuk niki. Kemudian daripada yang demikian itu, hai saudara, sedekah itu memanjangkan umur kita sehari menjadi 10 tahun. Silang ini diseriuk niki. Sedekah niki ngembiluang umur te dengan sejelu jadi 10 tahun. Bayangkan, bersedekah misalnya 100.000 atau 50.000, si sejelu niki terumbuk jadi 10 tahun. Bila kita bersedekah 1 juta, mungkin 20 tahun. Niki sabda Rasulullah, dan ini tertulis dan diterima oleh para ulama bahwa apa yang diucapkan oleh penyusun kitab ini benar adanya. Karena itu sedekah memanjangkan umur kita sehari menjadi 10 tahun. Sejelu jadi 10 tahun. Lamun tak bersedekah. Mungkin yang rahasia lebih niki. Mbek tok rahasia dah bersedekah sejelu jadi 10 tahun. Di mana letak rahasianya? Kok bisa sehari umur kita dibalas menjadi 10 tahun dikala kita memberikan sedekah? Rahasia pertama, ketika kita memberi sedekah itu adalah bagian dari kasih sayang kita kepada orang yang tidak mampu. Periak te dipalik dengan kita te dengan di mau ngelor, kita te dengan di nemu bekakenan, kita te dengan wah berjelu-jelu di nemu bekeloran. Apa sikap te? Periak. Demen te periak umbi telah kuang, ngumbin tan temilik biang ia berbagi. Di balik aku cuma beras arak 2 kilo. Di balik kepeng aku cuma arak 10.000. Apa ku biang ia? Di ku biang ia wah 3 jelun 4 jelun di na bekeloran. Ganggu biang ia kurang aku sekedi. Nah, kekurangan di na menjadi hambatan untuk bersedekah. Aku perlu 10.000. Lagu ada kamu kesedekah yang 5.000 karena 5.000. Lagu cukup hidapku 5.000. Mau aku bersedekah. Maksud yang rasa berbagi nikilah kuncinya Allah berikan sidat yang panjang umur. Lamun ndik terasa berbagi, ndik narak rasa periak te, aduh ya alur ya alur. Iya ite ja ite. Mun te berpikir ya ite ja ite, ya pun ndik temili bersedekah. Yang ulangin. Mun tegita dengan susah, pun terjawab lena, alur wah ya ite ja ite. Apa akibatnya? Ndik temili bersedekah.
Ketika dia temili bersedekah ngumbi jarina, umur 10 tahun berkurang menjadi umur 10 tahun dikurangi karena tidak kita mau bersedekah menjadi 0 tahun. Mulai karena 10 tahun kena meninggal, ternyata karing 2 telu jelo pun meninggal. Akibat apa? Akibat tidak mau menjalankan rasa prihatin, rasa periak, rasa kasihan dibalik dengan lain. Nah, karena itu kasihan dibalik dengan periak dengan dibalik dengan kita berbagi dengan dia. Dia tercukup jak kepeng tadi, tercukup beras lagu aku periak, aku kasihan, aku sayang dibalik ya. Si 2 kilo daripada 1 kilo, si 10 daripada 5.000. Umur dah si sejelo terganti ya jadi 10 tahun. Ini rahasia. Mau berbagi terhadap saudara kita yang sedang kesulitan. Rahasia kedua, antiknya sampai sejelo bersedekah umur tersejelo tegin mati bersedekah sekian banyak uang, lalu Allah panjang umur teh ngumbi. Kuncinya apa? Ikhlas. Dia terana mah ku yang kamu ni kepeng kuara 10.000, mah kamu 5.000. Kepeng beras kuara 2 kilo, mah kamu 1 kilo. Kata-kata yang mengatakan mah ku biang menunjukkan tidak ikhlas. Ikhlas itulah yang membuat sedekah itu sedikit tapi diterima berdampak besar untuk umur kita. Ikhlas sedikit, ikhlas karena Allah, sedikit kita berikan tapi berdampak besar terhadap umur kita. Niki dalilnya niki. Sila ada baca di temiak-miak niki. Umur 1 hari menjadi 10 tahun. Dan lagi sabda Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit pada tiap-tiap hari 72 laknat. Apa artinya? Allah memberikan dan menurunkan dari langit pada tiap-tiap hari 72 laknat. 72 laknat. Setengah daripadanya 1 laknat yang diturunkan atas Yahudi dan Nasrani. Dan yang lainnya diturunkan atas orang yang meninggalkan zakat. 72 laknat benci. Laknat apa arti laknat niki? Gedakna. Laknat gedak. Barang tadi itu si gedak tiba dengan ku laknat kamu tu. Ku benci kamu, ku gedak lek kamu. Nah, 70 macam laknat gedak Allah nu tiba lek Yahudi dan Nasrani, arak saki lagu sisana lengale 70 nu tiba lek dengan sindik ne milih berzakat. Berarti belian laknat Allah dibalik dengan dia memilih berzakat nu ketimbang dengan Yahudi kanjen Nasrani. Nasrani rasa kedi, aseke. Yahudi seke. Si luwe sei dengan si berdua harta lagu ndik memilih berzakat. Ya tu kumpul numpuk laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan zakat, maka tiap-tiap harta yang tiada dikeluarkan zakatnya, yang mempunyai dia itu jahat dan celaka. Jahat dan celaka. Oh, nanti nak kena peleh wahya. Makan sampai peleh. Lamun dengan tidak memahami agama, cara berpikirnya gampang. Cara berpikirnya gampang. Aku banting tulang dengan kelemak yang kelai seminggu, sebulan, setahun, pokoknya sampai 200 juta. Pokoknya ke 200 juta tersugulang 2,5%. Dia berimbang antara lelahku dengan sindor-ndor yang ku biang 2,5%.
Nah, lamun berpikir secara marentan-entan semeni itu adalah orang yang berpikir terlalu ekonomis. Selangkah tebegawian mau rezeki untuk ita. Ngapain ngasih orang lain? Lamun tendik berpikir agama. Lagu agama ngajar ita berembi. Ketika ita berduit harta menilainya 92 gram emas itu nisab awal, kemudian dikembangkan sampai berapa jumlah harta kita, tetap harta orang itu harta tenu arak titipan dengan 2,5%. Saya nitip, saya nyodok. Allah nyodoang dengan si fakir miskin li hartante. Nah, ketika Allah nyodok 2,5%, antik biang dengan si fakir miskin nu, lalu ndik tabiang ia, saya tipat salah. Salah tetip oleh Allah. Karena sini can ita rezeki pun neluwe nu Allah. Po Allah suruh ita sugulang 2,5%, dik terperhatian ia. Ye ampun turun laknat Allah. Tipak dengan sindik ni nyugulang zakat. Niki di temyak-myak niki siap ada baca niki kitab niki. Barang-barang niki wah ni perumbuk-rumbuk Zakaria ni niki siap ada baca niki kitab ni. Maka tiap-tiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dan yang mempunyai dia itu jahat dan celaka. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka yang mempunyai dia itu dikasih Tuhan yang bersifat Rahman, apa namanya? Lepas ia daripada siksa api neraka. Nah, ini kelebihannya nih. Orang yang punya harta kemudian zakatnya dibayar, dikasih itu Tuhan yang bersifat Rahman. Sifat siapa? Sifat Allah itu. Lapis ia daripada lepas ia dari api neraka, daripada siksa api neraka. Dia bakal tersiksa karena zakat dikeluarkan. Lepas ia lagi dari api neraka, lagi masuk dalam nikmat surga yang amat banyak. Jadi lamun beru tetelaknat karena ndik membayar zakat. Begitu dia bersadar, walaupun aku sampai pagi, siang, malam, minggu, bulan, sampai tahun aku bekerja, sampai aku dapat sekian ratus juta, saya sadar 2,5% itu adalah perintah Allah untuk saya berikan kepada fakir miskin. Sayang Allah, senang Allah. Bayangkan lamun Allah senang kepada itu, rezeki waktu mau Allah senang tipale ita, bisa jadi tahun yang akan datang akan ditambah dilipat gandakan rezekinya. Karena Allah sudah kasih sayang dan senang tipale ita suah nyugulang zakat harta ten. Nah, lamun si baru dia namanya berzakat, apa jadinya? Allah murka, Allah melaknat. Tetapi dia sadar ada hak orang 2,5% dikeluarkan, dibayarkan, diberikan fuqara wal masakin. 8 asnaf itu. Apa jadinya? Dia dikasih sayangi oleh Allah, dijauhkan dari neraka dan penuh dengan nikmat masuk surga. Ini tuh bahagianya dengan surga. Yaitu kelebihannya dengan si arah niki. Jika keberadaan hartanya itu digunakan, dilaksanakan, dikeluarkan titipan Allah yang 2,5% itu. Jangan dihabiskan, jangan tidak dikeluarkan. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakatnya apabila ia mati mempunyai yang dia itu padahal harta itu jatuh pada tangan orang yang lain, sama ada dikeluarkan zakatnya atau tidak pada orang itu, maka senantiasalah beberapa malaikat yang menyuruh baginya
kebajikannya hingga hari kiamat, dan tiada seorang daripada hamba yang mengeluarkan zakat itu dengan manusia dan dengan manis hatinya, melainkan datang ia akan satu gedung daripada cahaya di tengkuknya, menerangkan cahaya kedua gedung itu atas sekalian orang yang beriman pada hari kiamat, hingga berjalanlah ia pada cahaya itu atas siratal mustaqim. Ini penjelasan tentang orang-orang yang menjalankan kewajiban yang namanya tentang zakat itu, kelebihan-kelebihan yang didapatkan. Masuklah ia dengan dia ke dalam surga. Ujung-ujungnya adalah orang yang sadar tentang kewajiban membayar zakat. Dia bahagia, dia mendapatkan rahmat dari Allah, dapatkan kasih sayang oleh Allah, penuh dengan nikmat, dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja dulu. Dan tiada seorang daripada hamba yang meninggalkan zakat daripada artinya, melainkan datang artinya pada hari kiamat menjadi kalong daripada api neraka. Ini hamba yang meninggalkan zakat. Lamun di dunia ni ke bekalong isi emas, bekalong isi perak, bangga, senang, bahagia. Tetapi karena dia tidak bayar zakat, nanti di akhirat akan diberikan kalong juga. Tapi kalongnya bukan kalong emas, bukan kalong perak, tetapi kalong dari api neraka. Wah panas ngumbi, wah berat ngumbi, wah sakit ngumbi, putar tekalongan. Nauzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan zakat artinya, melainkan datang artinya pada hari kiamat. Nah, jadi lamun misalnya kekepeng beratus-ratus juta pun tidak zakatan ya, jemaah datang kepeng nu lagu berubah, dia nak berubah kepeng jadi kalong. Kalong apa? Kalong api neraka. Kalong dari api neraka pada lehernya. Jikalau bahwasanya kalong itu dihantarkan ke dalam dunia, ke dunia ini niscaya membakar ia akan sekalian barang yang ada di dalam bumi. Bayangkan mun netetulu kalong sikit tekalongang le api neraka nu pok netesaut ojok le dunia ni kotong, kebakaran besar gara-gara kalong pirgelam belikna wallah alam bisawab. Tetapi kalong sak tekalongang le kali hartan tesindik tezakatang nu pok netesaut misalnya ojok dunia ni jadi kotong. Dunia ini menjadi bumi menjadi hangus. Nanti ulangi sekali. Jikalau bahwasanya kalong itu dihantarkan, dibuang atau tertolong ke dalam dunia, di dunia ini, niscaya membakar akan ia sekalian barang yang ada di dalam bumi, kotong selabu. Dan berputus-putuslah sekalian gunungnya, dan keringlah sekalian bumi. Gunung ngempok belah, dunia jadi geru, dan kayu-kayunya, dan keringlah sekalian laut. Di nara air laut gara-gara kalong orang lagu kalong dan di tepi asi emas, kalongnya tepi asi neraka, dan emak dan kalong itu adalah pire ratus ribu di zakatang, ia berubah jadi kalong api neraka. Dit ukuran lamun kalong nu tersebut ojok li bumi, air laut jadi geru, gunung jadi kering, pohon-pohonan jadi terbakar. Hai Tuhan kami, jauhkan daripada perbuatan yang demikian itu. Ujungnya nikah berdoa, ya Allah, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kalau memang di harta kita ada zakat, ada hak orang lain, berilah dia. Walaupun itu adalah nilainya lumayan, jika harta kita nisabnya lumayan, maka berikanlah kepada orang lain. Jika kita berikan, maka mengeluarkan zakat itu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat.
Saya kira niki sudah selesai le bab zakat, makin terima insyaallah al-babut tasi' fi uqubatil qatil wa qati'ir rahim. Nanti kita akan masuki bab yang ke-9. Jadi sudah 8 bab kita sudah selesaikan, kita sama-sama pelajari, baru nanti kita akan masuk kepada bab yang ke-9 insyaallah. Saya kira niki atur tiang penjelasan secara singkat. Ngiring lamun ara sak milih pebiluk-pebiluk sekedik masih ada waktu. Ibu-ibu dimudi. Sila. Saya niki ara sebelah kiri. Nah. Sila. Kita pun susah sibuk minta kebutuhan terpenuhinya kebutuhan hidup. Nah kadang-kadang di gelisah ruan, tenang doang kan, tenang. Jadi ya aran kaya hati. Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghina nafsi. Yang namanya kaya itu bukan kaya harta yang numpuk banyak, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya mau melakukan kebaikan. Andaikan aku beli kepeng 10 juta, 50 juta, wah aku pelapor di Masjid Baitur Rahman. Ini orang kaya hati. Andaikan aku rezekinku, aku ngecat wah di Masjid Baitur Rahman, aku nyetempel. Laguna kelamun aku nyugulang mesa, wah ya luwe dengan kan ditindik. Nah, nu lain hati. Namun masih berkaitkan cadangan, mulai jak milik aku melapor lu, menang gitu, jadi jamaah nanti dia hadirkan, burung ikhlas jadi. Lamun dengan tenang hatinya, pertama kebutuhan hidup wah terpenuhi. Milih mongkak wah beras arak sekarung. Milih belanja tinggal demak dompet wah harak. Di biru doang. Abang-abang barantan abang ulah apa? Abang apa ulah apa? Abang elong. Pancin 100 doang. Lagu pertanyaannya, bisakah orang itu akan tenang kalau seperti itu? Jawabannya 2. Kalau dia dapat rezeki dari yang halal dan ikhlas dan tetap kewajiban dilaksanakan, insya Allah tenang dia. Secara fisik kebutuhan terpenuhi, secara rohani hatinya tenang. Tetapi kalau sesuatu yang didapatkan banyak sesaat, yang ulangin, banyak sesaat, nah kepir berasna, arak 2 sangarak seton berasna. Angkanya pun berkipas-kipas doang, di lalu jok bimbi. Tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Mestinya setonu gendube setahun, dengur ada sebulan ya buik wah. Maka dia perlu buik beras seton. Bilang jelu nih jual setimbang. Apa belina dia tahu. Nah, akibat dengan apa? Akibat dengan mungkin mendapatkan rezeki dengan jalan yang tidak baik. Nah, apakah karena tenang lalu tidak berzakat? Standarnya tetap. Lamun tezakat niki tetenang tendi begawian itu misalnya jadi bos. Kan kita mungkin ngangkat barang. Lagu ajin barang tu beratus-ratus juta, itu hanya petelekeng doang. Dia sugul keringat tak. Lagu si wajib berzakat sei. Itu si jadi pemilik walaupun tendik ngangkat, walaupun tendik sugul daur te, dengan sugul daur te bayar te, tapi tetap kewajiban atas nama itu si jadi pemilik untuk membayarnya. Jadi tenang itu ketika kita melihat orang tenang. Bisa jadi tenangnya karena ada rezeki yang halal, bisa jadi bisa jadi orang itu tenang karena hatinya ikhlas dan ibadahnya bagus. Nah, bisa jadi juga ada tenang-tenangan. Nah, kalau tenang-tenangan itu ya tenang-tenangan dibuat. Ketika kita ke sana tenang kelihatan, tapi ketika kita tidak ketemu gelisahnya luar biasa. Nah, jadi marilah kita menjadi orang yang
insya Allah kaya harta dan kaya hati. Kalau kita sudah kaya harta dan kaya hati, maka harta itu kita mengatakan ini kan titipan saja. Kalau memang ada yang memerlukan, silakan. Kalau ada yang perlu membutuhkan, silakan. Itu orang yang punya jiwa kaya harta dan kaya hati. Kaya harta, harta itu dijadikan sebagai jembatan untuk memperbaiki masa depan. Kaya hati adalah mau memahami hati orang lain. Saya kira secara singkat ya. Kan saya kira mudi ibu-ibu nih ke. Sabu Nabi arah ibu. Masalah zakat atau masalah infak sedekah wah itu utama ada infak yang masjid atau aning dengan kadang-kadang luwe kadang dengan seperti miskin ada jadi balen bagus-bagus doang. Nah kan miskin kadang si balen aja nih orang apa jelasan gitu. Ganta bersedekah atau infak. Neka bis utama masjid atau dengan ganta bersedekah ti paling dengan ibadah doang balen tu neka. Pada 6 kali 6 meter doang. Ano gambar makat pada doang balen pada 6 kali 6 meter. Saya ngak jamak gan pada masih balen tu 2 meter kali 1 meter. Gambaran doang neka beli aja tetap yang neka ni. Lagu jamak ujungnya 1 meter kali 1 meter. Pada masih no. Pak haji ngano masih, tiang masih ngano, sida masih ngano, selapu tepada. Nah, berkaitan dengan sedekah ambita pejulu. Ambita pejulu. Lamun sedekah sunat, ya, mun sedekah sunat, sita pejulu adalah keluarga dekat si ndik nebeduyang apa-apa. Mun bersedekah sunat, ya, sunat dulu ni dindik telu sedekah wajib nu zakat. Si bersedekah sunat nu ti paling keluarga nu mau terpahala 2. Bersedekah sunat ti paling ndik de keluarga ante mau terpahala sikit. Tiang ulang. De bersedekah ti pak keluarga ante mau terpahala 2, bersedekah ti pak dengan jawab mau terpahala sikit. Berbicaranya bersedekah ti pak keluarga ante sendiri mampu. Pertama ita nulung ia, si kedua ita silaturahim menjaga hubungan keluarga. 2. Lamun tengah biang dengan ndik nak arah hubungan keluarga tadi pale ia pun tebiang ye ni sedekah ti pale sida 100.000. Hanya sekadar hubungan silaturahim doang. Ndik nak arah hubungan kekeluargaan. Hanya sekadar yang sedekah mau pahala dengan sedekah tipali iya. Lagu limun tipali keluarga te pertama ita mau bersedekah tipali yang abiang ia mau belanja, di si kedua adalah menjalin tali silaturahim dengan keluarga te. Ini salah satu hikmah yang ale bersedekah tipak keluarga. Nah, jadi mesti utama kalau sedekah sunat utamakan keluarga. Lamun sedekah wajib utamakan 8 sifat yang berhak menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ya terpejulu. Nalik dalam si balu si berhak menerima zakat niki arak tu keluarga antem, arak sifat nanti mampu kanggo tebiang ieu. Maka tebiang keluarga menerima zakat atas nama ia termasuk fakir miskin. Jadi tidak atas nama keluarga, ia menerima zakat itu atas sifat 8 dari asnaf yang berhak menerima zakat. Oke. Jadi lamun sedekah sunatnya terutama keluarga. Lamun si wajib utamakan si berhak mudah menerima zakat. Ampun api, oh ibu-ibu makan sepi bayinya, ngantok doang doa ini. Silang nggih. Sang cira mak niki dulu atur tiang niki nggih ya sekedar pada ngaji niki nggih pada saling peringat, sekedar pada nao yang intinya niki adalah di ujung pengajian niki menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Jadi sila ini beralasan lah itu minta itu doang tu milih tu sedekah, itu terima sedekah
mungkin tak terima bila bersedekah. Nah, memang secara sosial kemasyarakatan bisa dipahami. Tetapi secara sosial agama, bahwa bahasa itu adalah sebagusnya kita tanamkan rasa mau berbagi. Kita milih berbagi. Kita miskin, lagu kita merasa kurang, lagu milih kita berbagi tipali sematon si padan tanteku kurang. Nah, menanamkan rasa berbagi niki teorinya gampang, tapi kenyataannya tidak mudah. Nah, berbintan anti namolah bersedekah niki pahalanya beli. Sejelu umur bersedekah, sejelu umurnya berubah menjadi 10 tahun. Nah, lamun tah berubah, lamun tah tahu tentang kelebihan niki, ia si nyada angan telena. Ita badan tendi arak ngumpi sigi ngabiang ye, telang ye jari niki. Lamun tah telang angan telen marantan niki, apa muncul? Rasa mau berbagi. Nah, ketika rasa mau berbagi niki muncul, bahwa disitulah yang namanya antara saudara dan saudara itu kal jasadil wahid. En ia susah, didit itu ieu senang. En ita susah, anti ndak nia doang senang. En ita senang, mungkin tanta pun ia si senang dakanya dinar apa-apa. En ia susah, mungkin tanta bayangan tan susah no, pun arah sekedip tahu berbagi. Nikilah ajaran Rasulullah, ajaran agama yang kita yakini kebenarannya untuk dunia dan akhirat. Sebelum kita berdoa, yang ingin juga membaca suratul Fatihah tipale semeton jarin taswah mendahului sidat yang niki. Yang pertama Ibu Hajah siapa untuk macam niki. Sini nama mishab siapa? Hajah Maisarah, Allahumma ighfirlaha warhamha. Si kedua adalah Ibu semeton telah Maryam Layam Sile di Kebon Teliwang. Mudah-mudahan kedua almarhumah niki husnul khatimah, mudah-mudahan kuburnya menjadi taman-taman syurga, kuburnya penuh dengan nikmat, segala amal kebaikan, amal saleh yang pernah dikerjakan semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekecil apapun kesalahan dan khilafnya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifati wal hikmah walbisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.